hari kelima ya, bulan November 2020, dan masuk di bulan November ini tentunya banyak harapan ya, banyak harapan yang baik tentunya, harapan semoga virus corona segera hilang ya, dan kita tentunya bisa kembali beraktivitas ya seperti biasa, menjalani kehidupan normal lagi ya. Apalagi Smart Listener di bulan Oktober ya, kemarin itu dari zona ya, Makassar khususnya ini sudah keluar dari zona merah dan saat ini berada di zona orange ya. Apakah ini pertanda Smart Listener bahwa saat ini kita memasuki dari new normal ke fase adaptasi kebiasaan baru? Nah, untuk saat ini Smart Listener kita akan berbincang ya. Untuk pagi ini saya juga sudah menghadirkan beberapa narasumber di studio. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dulu nih untuk beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Yang pertama di sini sudah ada Dr. Hidri Alwi, pengurus ID Wilayah Sulsel dan juga dosen FKM dan FK UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok Hidri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pemirsa Smart FM. Ya, gimana kabarnya Dok? Ini dari Alhamdulillah. banyaknya aktivitas ini, terima kasih ya sudah hadir di studio. Kemudian untuk pagi hari ini sedianya juga Ibu Rusmayani Majid, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, ini juga turut bergabung ya bersama kita di pagi hari ini. Tapi karena banyaknya kesibukan untuk pagi hari ini sehingga beliau diwakilkan oleh Bapak A. Nazarudin. Beliau merupakan Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat datang di Smart FM, Pak. Ya. Baik, dan juga pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Siti Anita Nur Alam. Mbak Anita ini merupakan PR eksekutif dari Mall Pinisi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Anita. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat pagi ya. Baik, dan Smart Listener untuk pagi hari ini kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Yang kita akan bahas untuk hari ini mengenai adaptasi kebiasaan baru di Kota Makassar. Dan untuk Anda juga, Anda yang ingin bergabung bersama kami, itu silakan ya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811 46 10 11. Dan pagi ini kita juga live di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, yang pertama mungkin saya ke Dr. Hidri dulu nih. Dok, seperti yang saya informasikan tadi ya, bahwa di bulan Oktober ya tepatnya, ini ada angin segar begitu, ada kabar yang menyejukkan ya bahwa Makassar khususnya ini sudah keluar dari zona merah dan saat ini tingkatannya ke zona orange begitu. Ini pertanda seperti apa, Dok? Apakah memang saat ini kita sudah memasuki fase adaptasi kebiasaan baru itu? Iya, betul. Silakan. Jadi kita mensyukuri merah ke orange itu artinya sudah ada peningkatan tentang menurunnya angka COVID ya. Tapi itu kita tidak boleh juga lengah. Karena orange itu bisa lagi naik jadi merah. Maka memang di sini pentingnya adaptasi kehidupan baru yang harus kita terapkan, mau tidak mau, karena inilah yang harus kita lakukan. Karena untuk saat ini untuk menghilangkan virus COVID ya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 nama virusnya, itu memang tidak segampang karena sudah menyebar. Jadi ibarat sebenarnya kita ini seperti gunung es ya, dibawa sebenarnya banyak, cuma karena pemeriksaan sangat bagus, ada screening sehingga banyak ditemukan, terutama OTG ya, bahkan ada yang sudah sakit. Dan mau tidak mau untuk saat ini sambil menunggu vaksin ya, mungkin tahun depan. Tapi salah satu cara untuk mencegah dan memutus rantai COVID-19 ini memang kita harus menyesuaikan diri. Dan arti bagaimana kehidupan kita yang dulu sebelum ini biasa-biasa saja, dan harus kita memasuki era baru dalam kehidupan. Karena inilah cara yang salah satunya untuk tidak menambah pasien-pasien atau OTG baru, yaitu dengan kebiasaan baru yang harus kita mulai terapkan. Dan sampai saat ini para pakar epidemiolog dan kesehatan lainnya itu memastikan bahwa hanya dengan menerapkan kebiasaan baru ini kita bisa mencegah
Dan kalau itu orang betul-betul patuh, saya yakin itu Makassar akan masuk ke zona hijau. Karena ada masa virus itu berkembang, ya selewat itu dia akan mati sendiri, atau kalau tidak ya dia matikan yang orang ada dalam tubuhnya. Dalam arti bahwa ada masa itu dan kita mencegahnya jangan menyebar, karena di situ sebenarnya kata kuncinya. Dan sangat begitu hebatnya COVID ini karena dia ada lawan yang tidak kita lihat kasat mata. Jadi supaya kita tetap waspada, maka kita bentuklah kehidupan baru itu ya dengan itu tadi, tetap memakai masker ketika keluar rumah, kemudian selalu dan rajin mencuci tangan karena tangan kita ini adalah sumber penularan kuman yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian kita menghindari bentuk keramaian ya, lalu kemudian yang paling penting bagaimana asupan nutrisi untuk meningkatkan kita punya antibodi supaya sistem imun kita bekerja baik, karena banyak juga orang itu ada virus dalam tubuhnya, mati sendiri itu virus. Termasuk orang-orang OTG, orang tanpa gejala, terutama anak-anak milenial yang bagus daya tahan tubuhnya. Mungkin dia ada kuman, tapi dia tidak sadar karena bagusnya daya tahan tubuhnya. Tapi dia bisa menyebarkan ke orang kalau dia tidak memakai masker. Maka masker itu adalah ketika saya memakai masker, saya melindungi diri Anda kepada orang, dan orang memakai masker melindungi saya dari kuman kalau misalnya ada. Kalau tidak ya alhamdulillah. Karena kita tidak lihat kumannya, di bebek kita mawas diri dengan memakai masker, itu yang paling tepat. Yang kedua ya berusaha itu tadi, cuci tangan, menghindari kerumunan kalau tidak penting. Kemudian ya sebisa mungkin kalau tidak ada hal yang penting jangan keluar rumah, karena di rumah itu tempat yang paling aman. Lalu kemudian asupan nutrisi kita perbaiki supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan kuman. Sampai hari ini COVID hanya bisa dilawan dengan kekuatan antibodi yang diberikan Tuhan kepada kita. Sambil menunggu vaksin, kalau ada vaksin ya insya Allah semua bisa teratasi. Artinya COVID itu bisa akan hilang. Iya. Iya dok, tentu banyak hal ya yang kita lakukan ya untuk bagaimana mencegah penyebaran virus corona ini ya. Nah dok, sebelum kita masuk lagi ya untuk adaptasi kehidupan baru ataupun kebiasaan baru ini. Nah, bagaimana dengan musim penghujan yang sebentar lagi ini akan kita lewati juga, kita masuki dok. Itu bagaimana? Apakah ini juga berpengaruh terhadap daya tahan virus itu sendiri, dok? Iya, musim memang virus ini tidak mengenal musim ya. Kecuali kita pada saat-saat tertentu daya tahan tubuh kita akan bisa menurun. Maka itu sebenarnya tergantung ke kekuatan dan kekebalan tubuh kita terhadap asupan nutrisi yang kita makan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi yang pasti memang kita harus jangan mengabaikan itu dulu, protokol COVID. Jadi tidak ada perubahan model kebiasaan baru, tetap walaupun musim hujan datang. Tetapi pada saat-saat tertentu ada orang memang rentang dengan cuaca yang bisa menyebabkan dia menurun daya tahan tubuhnya. Nah, itulah kata kuncinya lagi masuk di daya tahan tubuh kita, harus selalu kita perhatikan dan kita perbaiki. Dan tetap mengikuti protokol tadi itu. Jadi walaupun musim hujan tetap memakai masker, kecuali mungkin kalau kita dalam mobil naik motor ya artinya sebisa mungkin ya. Tapi kalau kita sudah mulai interaksi dengan orang itu tetap harus kita memakai masker. Dok, karena adaptasi kehidupan ataupun kebiasaan baru begitu kan. Ini orang yang mendengar itu kan mungkin bisa menangkap atau kemungkinan menangkap ya bahwa kehidupan kita tuh sudah normal kembali. Berartinya kebiasaan-kebiasaan yang seperti ketemu dengan orang itu bisa bersalaman atau kayak cipika-cipiki itu bisa dilakukan begitu ya. Nah, itu seharusnya belum bisa gitu ya, Dok? Belum. Disinilah kita ini. Saya tidak tahu apakah masyarakat kita lupa pura-pura ini zaman COVID atau mereka sudah mau melupakan. Tapi yang pasti COVID tidak pernah lupa kita. Dia setiap saat bisa menularkan ke kita. Ya ini mungkin karena orang sudah mulai pada bosan. Itu akan kelihatan di tempat-tempat, di pasar, di tempat-tempat mall. Sebenarnya tidak apa-apa seperti itu, tetapi tetap memakai masker. Nggak apa-apa, mau tidak mau harus kita keluar. Kita tidak mungkin juga di rumah terus. Tapi itu kalau tidak hal yang penting, lebih di rumah saja. Nah kemudian itu tadi tetap kita selalu cuci tangan. Ya, kita tidak tahu kalau ada orang batuk, mungkin dia OTG lalu kumannya
ada di meja lalu kita data situ pegang-pegang sebentar kita garuk-garuk lagi dia masuk lagi bisa saja Iya. atau dia tidak pakai masker mulai lain di udara itu virus kemudian dia pergi 2-3 jam dia masih ada itu di situ kita data menghirup O2 masuk juga ke tubuh kita. Kalau data tubuh kita baik dia mati tapi kalau tidak nah yang paling ribet itu umur 50-an ke atas. Apalagi kalau ada komorbid penyakit-penyakit penyerta ini memperburuk kondisi. Kenapa orang-orang tua itu lebih rentan dibanding anak-anak muda? Walaupun anak muda juga banyak, tapi karena dia mengabaikan protokol COVID. Jadi tetap kita harus waspada. Sampai pun ada vaksin, tetap kita waspada. Kita enggak tahu ini karena kita enggak lihat ini kuman. Ya, walaupun bisa sembuh sendiri, tapi kita tidak bisa menjamin diri kita. Apalagi kalau kita ini pekerja. Dan jangan lupa antibodi itu ditentukan oleh faktor stres juga, faktor kelelahan tubuh kerja, faktor kelelahan mental, ya. Istirahat. Kemudian asupan nutrisi makanan. Istirahat juga. Iya itu yang semua meningkatkan itu. Imun. Jadi tetap tidak boleh kita mengabaikan. Inilah masker itu kalaupun terjadi penularan cuma 5% saja. Itu pun kalau masker ya kalau yang kayak begini ini kan ya masih bisa lah. Tapi kalau masuk di rumah sakit pakai masker N95 ya harus memang karena di situ kan orang sakit. Kalau kita di luar mana kita tahu ini sakit atau tidak. Tapi dengan memakai masker itu sudah insya Allah memberi protek. Kalaupun terjadi penularan itu cuma 5%. Tapi kalau masih begini karena begini morfologi virus corona itu kan banyak jenis-jenisnya. Ada bentuk peluru, ada bentuk koma, ada bentuk batang, ada corona itu dari semua virus, corona itu yang paling besar. Sehingga dengan memakai masker seperti ini sudah bisa karena dia tidak masuk menembus pori-pori. Makanya masker yang bagus sebenarnya itu ada 3 lapis. Ya. Nah, jadi dengan begini saja insya Allah kita sudah bisa aman lah. Ya. Jadi untuk sebentar. Tapi itu juga dari dalam kita memperbaiki antibodi kita dengan makanan-makanan yang bagus, yang bergizi, pola istirahat, pola manajemen stres kita. Karena stres itu juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Oke. Dok, ini mengenai adaptasi kebiasaan ataupun kehidupan baru ya. Iya. Ini kan tentunya di mana dan juga kapanpun ya kita berada, dimanapun kita berada, kita tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 begitu ya. Nah untuk di perkantoran sendiri itu seperti apa dok? Misalnya hal yang harus dilakukan. Itu harus lebih bagus lagi karena klaster sekarang ini kan sudah merata di mana-mana. Dulu ada klaster perkantoran, makanya setiap masuk kantor harus periksa itu termogun untuk melihat suhunya. Tapi suhu itu pun sebenarnya tidak menjamin, tapi oke lah itu sudah lumayan lah. Karena memang hampir orang-orang demam itu banyak infeksi yang bukan cuma COVID, tapi itu sudah bisa mencegah. Yang kedua, selalu memang disiapkan cuci tangan seperti yang dilakukan sekarang ini. Kemudian kantor itu ya kalau bisa jangan lagi ada shift 3 shift ya. Walaupun ada orang 50 tahun itu jangan dikasih begadang misalnya. Jadi ya tetap itu ya. Sekarang kan muncul lagi klaster baru tuh misalnya ibu-ibu yang kalau habis istirahat di kantor ada bawa makanan merasa sehat bagi-bagi makanan karena tidak ada lagi warung buka. Itu kan bisa menyebarkan juga. Kita tidak tahu orang kita ini dari mana tadi kemarin ketemu dengan siapa. Iya. Ada memang pintar soal masak. Iya. Karena itu klaster baru di kantor itu pernah itu Pak di sini. Oh ya, kamu biasa bawa apa ya? Saya bawa pete, kamu telur. Jadi sampai istirahat bagi makanan. Tapi di situ lagi proses penularannya nggak bisa hilang. Ngumpulnya. Biasa lah. Iya. Ibu-ibu kan begitu kan. Kalau nggak ngumpul dia stres sendiri. Oke. Untuk mencegahnya mungkin kita juga bisa membawa peralatan makan sendiri gitu ya dok ya. Oke. Dok, Hidri saya izin dulu saya ke Pak Nazarudin dulu. Pak Nazarudin ini seperti yang diinformasikan ya bahwa kita sudah masuk di zona orange ya. Tentunya ini merupakan kabar baik juga bahwa kita sudah memasuki tahapan atau fase adaptasi kehidupan atau kebiasaan baru begitu. Nah untuk di sektor pariwisata sendiri seperti apa itu Pak Nazarudin?
Baik, terima kasih. Kalau di sektor pariwisata sebenarnya ini pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata sudah melakukan langkah-langkah berdasarkan perwali tikanan awalnya dulu sekarang 51 yang mengatur sebenarnya protokol kesehatan untuk masyarakat umum dan 53 untuk pelaksanaan pernikahan, resepsi dan mais di perhotelan. Ini kita sudah laksanakan. Kita laksanakan sosialisasi. Apa yang disampaikan Dr. Dis itu luar biasa, betul itu. Kami memang sudah turun, bahkan kemarin hotel-hotel, restoran kita lakukan edukasi bahwa pola baru ini sebenarnya harus kita laksanakan. Demikian. Oke, ya Pak, kalau semuanya di sektor pariwisata sendiri, ini kan kita berharap ya, tentunya dengan adanya sosialisasi adaptasi kebiasaan baru ini juga bisa menggerakkan perekonomian khususnya di sektor pariwisata ya, seperti dimulainya ya pembukaan hotel begitu. Kemudian untuk mall sendiri Pak, selama ini seperti apa? Kalau mall sendiri apakah selama pandemi itu sudah beroperasi seperti biasa atau bagaimana itu Pak kebijakannya? Baik ya, kalau mall sebenarnya kita harus pisahkan bahwa artinya ada mana usaha entertain itu. Kalau mall itu kan kebutuhan dasar masyarakat, Mbak. Makanya sekarang setiap mall itu pasar-pasar itu akan ditempatkan petugas apakah dari Polri, Satpol PP untuk mengawasi masyarakat. Kita harus sebelum masuk itu harus pakai masker. Ya. Makanya sekarang begitu artinya kita masuk sudah zona oranye, pemerintah kan selama ini pemerintah pusat bagaimana protokol kesehatan tetap terjaga tapi ekonomi juga harus hidup. Makanya sekarang ada Perwali 53, hotel sudah bisa buka. Teman bermain juga sudah bisa karena sepanjang dia melaksanakan protokol itu dan kami akan kunjungi, akan mengawasi terus. Paling tidak ada beberapa saya lihat usaha yang selama ini kami lakukan pemantauan dia sudah siap sebenarnya. Seperti hotel-hotel bintang itu dia sudah melaksanakan. Bahkan setiap ada maisha, ada perkawinan kami diundang untuk pengawasan. Itu pun juga pengawasan dalam artian lebih humanis. Kita tidak seperti hitam putih tidak lah karena bagaimanapun juga ini sektor usaha ini harus kita juga dorong Bu. Karena luar biasa pernah satu kali itu ya. Pendapatan dalam PAD murni itu hampir katakan nol, tapi setelah saya lihat kita buka keran, alhamdulillah sudah bisa PAD masuk lah berapa miliar per hari dan seterusnya. Ini saya lihat ada tren peningkatan tuh pemasukan PAD usaha dari sektor-sektor hotel itu dan mais. Oke, kira-kira targetnya berapa Pak untuk saat ini yang bisa dicapai begitu? Berapa persen kira-kira Pak? Target apanya? Pendapatannya? Iya, pendapatannya. Ya. Sebenarnya sektor pendapatan dari sektor pariwisata sebenarnya itu pendapatan PD Makassar terbesar. Ya. Kalau tidak salah tahun lalu itu kurang lebih 200 miliar sekian lah. Artinya itu kalau tidak salah ya. Dan yang luar biasa ini sektor hotel dan restoran itu luar biasa pemasukannya, Pak. Oke, itu untuk dari hotel ya Pak ya? Itu dari hotel. Kemudian dari mall sendiri berapa untuk sektor pendapatannya? Kalau dari mall sendiri kami belum tahu persis ya, belum ada rilisnya. Yang jelas sektor pariwisata itu sangat besar. Artinya 27% dari PAD Makassar itu dari sumber sektor pariwisata. Sekali informasi. Oke, Pak, selain hal yang dilakukan untuk saat ini ya di fase adaptasi kebiasaan ataupun kehidupan baru untuk saat ini ya, dibukanya hotel ya, kemudian mall juga beroperasi seperti biasa begitu. Nah, apa strategi lainnya begitu Pak untuk bisa menggeliatkan perekonomian di Kota Makassar khususnya dari sektor pariwisata begitu Pak? Ya, ada beberapa sektor kita coba evaluasi. Katakanlah kemarin ada dasarkan dari perusahaan pengusaha bioskop ya, itu beberapa kali minta kami katakan sabar dulu Pak, sepanjang artinya masih sudah merah kami tidak akan membuka keran. Itu pun juga kalau misalnya artinya zona oranye ya silakan bersurat ke Pak Wali Kota. Bagaimanapun juga kami Dinas Pariwisata masih ada kebetulan Ketua Satgasnya ke Pak Wali Kota. Jadi semua bertubuh pada satu komando. Jadi apapun yang disampaikan Pak Wali Kota kami ikuti. Kemarin kami sudah diskusi, ternyata pihak pengusaha bioskop ini bersurat ke Pak Wali Kota untuk kalau bisa, karena seluruh Indonesia ini bioskop sudah buka. Saya katakan begini Pak, bioskop itu ya per daerah itu zonanya beda. Ada memang zona hijau, kalau Makassar dengan Jakarta tidak bisa dibandingkan. Kalaupun misalnya Jakarta zona juga masih merah, tapi ada pertimbangan lain. Katakan misalnya dia hanya bisa putar film dengan kondisi seatnya hanya 25%. Ini juga keberatan dari pihak bioskop. Kenapa? Tidak ada perusahaan film yang mau memberikan filmnya kalau dengan hanya 25% Pak. Rugi Pak, tidak bisa. Jadi setelah kita lihat kondisi kami juga lakukan peninjauan lapangan. Memang sebenarnya pihak bioskop di Makassar sudah siap ya. Jadi dari kesepakatan kemarin setelah diundang hari Senin kemarin itu jatuhlah pada 50%. Dengan catatan dia akan membuat sebuah pernyataan
Artinya hal-hal yang lebih teknis lagi, bukan hanya di protokol itu, ada hal-hal lagi yang kita diskusikan. Dia harus terapkan seperti itu. Paling tidak bioskop itu kan bisa jadikan pusat klaster. Dan kami sampaikan begini, ketika salah satu bioskop di sini ada yang jadi satu saja karena semua tutup. Ya jangan main-main. Itulah ancaman kami. Jadi kesepakatan dia bikin fakta integritas untuk melaksanakan protokol yang lebih tegas lagi. Ada beberapa, katakan misalnya contoh dia harus pakai CCTV yang inframerah itu ketika nonton film kan gelap. Nah bisa saja kan kalau orang pacaran itu kan bisa pindah-pindah. Wah bisa langsung. Tapi selama ini memang memakai CCTV Pak atau tapi selama ini memang memakai CCTV atau baru memang sudah siap dia paling siap sebenarnya. Itu pun juga CCTV-nya inframerah, Pak. Saya masuk di ruangan kontrolnya itu saya lihat gelapnya tapi terang sekali itu. Kelihatan misalnya kalau kan di selang-selingi kan sebenarnya hanya 50%. Jadi selang-seling antar kursi. Di sini kelihatan. Kita coba simulasi. Coba kau duduk dulu situ. Dalam keadaan gelap kau pindah tempat kelihatan langsung tegur. Dia nyalakan lampu dan hentikan kalau perlu diusir. Oh iya iya. Luar biasa memang. Dia memang paling siap dia dan paling tidak kita juga sampaikan begini. Pak, dinas Satgas dalam hal ini memang kita terbatas. Cuma saya mengatakan begini, tolonglah dari pihak Bapak sendiri yang punya tugas. Dan kedua, yang security pintu masuk itu tidak bisa lolos siapapun yang tidak pakai masker. Anak bayi pun harus. Pak, kan dia bilang katakan kan Pak di bawah ada security di mall. Betul, tapi masih bisa lolos. Iya, betul. Ini filter terakhir. Tapi alhamdulillah memang sudah siap. Oke. Jadi memang untuk sekarang ini masih proses diskusi begitu Pak ya, untuk pembukaan bioskop ini Pak ya. Sebenarnya pemerintah sebenarnya sudah welcome, cuman tinggal menunggu sekarang administrasinya kan di situ dia akan bikin pernyataan. Semua apa yang disampaikan waktu kita diskusi di ruangannya Pak Wali lantai 10 kemarin, dia siap-siap semua. Artinya termasuk bisa aja sebelum masuk itu harus pakai masker, cuci tangan, terus dia menggunakan barcode pembelian karcis masuk. Artinya memang terukur semua. Dibanding artinya usaha-usaha memang ini bioskop paling siap. Demikian, Pak. Baik. Kita akan menanyakan juga ya bagaimana kesiapan dari Mall Pinisi Point ya. Ini untuk bagaimana kesiapan mereka pada saat bioskop itu akan dibuka begitu ya. Dan Smart Listener kita break dulu ya untuk sesaat, Mbak Anita, kemudian Dr. Hidri dan juga Pak Nazarudin, kita break untuk sesaat ya. Dan Smart Listener kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya, kebiasaan-kebiasaan baru apa sih yang Anda lakukan ya selama pandemi ataupun setelah kita masuk di adaptasi kebiasaan baru untuk saat ini yang tentunya ini menjadi hal yang Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk Anda yang ingin share juga untuk pagi hari ini, kami masih mengundang Anda juga untuk bisa bergabung ya untuk di live chat channel YouTube Smart FM Makassar, kemudian juga di WhatsApp ya di 0811 4610 11. Baik, saya langsung saja nih ke Mbak Anita ya, seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Nazarudin ya, ini rencana untuk pembukaan kembali bioskop gitu kan. Tapi sebelum kita ke arah ataupun rencana untuk pembukaan bioskop gitu, saya ke mungkin untuk mall sendiri ya, Mbak Anita. Untuk sama ini di Mall Pinisi Point sendiri untuk jam operasionalnya seperti apa selama pandemi dan setelah, dan untuk saat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk saat ini jam operasional mall itu dimulai dari jam 11 sampai jam 9 malam. Sebelum Covid itu kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Tapi untuk sekarang mungkin kita agak mengurangi 1 jam dari biasanya. Dan untuk saat ini juga selama pandemi ini di mall itu trafficnya sangat berpengaruh. Biasanya yang dari mungkin 9 sampai 12 ribu jika ada event, sekarang mungkin berkurang sampai 50% dari traffic biasanya. Itu selama pandemi ya? Iya, selama pandemi ini. Tapi pada saat beberapa bulan ini, misalnya 1 bulan ini setelah pemerintah mengumumkan bahwa kita sudah masuk di zona orange sendiri, itu bagaimana untuk traffic peningkatan pengunjung begitu? Alhamdulillah untuk selama 1 bulan belakangan ini ya lumayan cukup ramai karena beberapa juga sudah mulai tidak takut lagi ya, bukan tidak takut sih, memberanikan diri untuk keluar lagi. Nah, apalagi di Pipo kan kita ada supermarket. Nah, mungkin beberapa orang juga memang kebutuhannya untuk datang ke Pipo itu.
itu nyaman gitu ya untuk berbelanja di Pipo gitu ya. Pasti. Oke. Iya sekarang. Iya. Mbak Dita, kemudian untuk di Mall Pinisi Point sendiri ya, ini seperti yang diinformasikan tadi, walaupun saat ini kita masuk di zona orange ya, kita tetap ya dengan standar ataupun protokol kesehatan COVID-19 begitu. Ini untuk kebaikan kita bersama gitu. Untuk di Pinisi Point sendiri, untuk penerapan dari protokol kesehatan COVID-19 itu seperti apa? Ya, baik. Di Pinisi Point itu sekarang pun ada dari pihak TNI juga yang menjaga di depan pintu masuk. Dan sebelum pintu masuk juga kita menyiapkan wastafel untuk cuci tangan sebelum masuk juga. Dan termometer untuk mengukur suhu tubuh sebelum masuk juga. Kalaupun tidak pakai masker, biasanya dari TNI juga menyediakan maskernya. Jadi biasanya kan ada beberapa orang lupa membawa masker atau anak-anak yang tidak memakai masker, kami juga biasanya menyediakan itu. Oke. Nah, di dalam juga ada beberapa sign-sign untuk tetap menggunakan masker dan selalu untuk cuci tangan. Di supermarket pun begitu ya. Di Freshmart kami itu sebelum masuk ke supermarket harus cuci tangan dulu, Mbak. Mbak, kalau di Mall People sendiri itu ada standby juga tidak dari ada dokter mungkin yang disiapkan begitu? Dokter? Iya. Saat ini? Iya, untuk saat ini. Untuk saat ini sih belum ada. Iya. Oke. Cuman kita biasanya ada klinik sih di mall itu, kita siapkan kliniknya. Oke, yang jelas ada klinik ya. Iya, pasti. Oke. Baik. Terkait rencana untuk pembukaan bioskop ya di mall begitu ya. Kesiapan dari Mall People sendiri seperti apa itu? Kami sebenarnya sangat senang ya kalau seumpamanya memang bioskop jadi. Karena sudah beberapa kali ya kayaknya. Ada yang nanya-nanya kan, sudah mulai banyak yang bertanya kan? Karena kita pun di Pipo itu sudah banyak yang bertanya kapan bioskopnya dibuka. Jadi enggak nih, karena beberapa kali kan memang bioskop batal dibuka ya. Sampai mungkin ada beberapa juga event yang diselenggarakan drive-in cinema untuk mengobati kerinduan masyarakat itu. Kami pun sangat berharap untuk memang benar-benar kali ini bioskop dapat juga menerapkan kesehatan protokol kesehatan ini. Pada saat drive-in cinema dulu itu seperti apa dari antusias masyarakat, Mbak Nita? Oke, untuk drive-in cinema sih sebenarnya kita tuh sangat open ya dan sangat senang sekali jika ada itu untuk mengobati rasa kerinduan. Itu pun sangat mengikuti protokol kesehatan dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari mobil masing-masing. Tetap di dalam mobil. Di dalam mobil pun itu ada kapasitas orangnya. Makan juga tetap di dalam mobil sih, Bu. Oke, Mbak tadi seperti yang diinformasikan ya bahwa memang ini sangat luar biasa ya kalau memang bioskop sudah bisa kembali beroperasi begitu ya. Untuk pendapatan mall sendiri dari bioskop ini bisa tidak berapa persen dari pendapatannya? Pasti besar sih, karena kan memang datang ke Pipo itu juga selain nongkrong anak-anak muda, mereka memang cari bioskop untuk nonton, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga juga. Ya pasti berpengaruhnya ya sekitar 30%, 40%. Selain supermarket juga yang di bawah. Oke, baik. Jadi memang dari pihak pengelola mall sendiri sudah siap ya seandainya untuk bioskop itu kembali dibuka, begitu ya? Kami siap banget. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Hidri, Dok. Ini seperti yang diinformasikan ya bahwa kita senantiasa itu tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Seperti yang diinformasikan tadi itu ada 3M ya. Itu bisa dijelaskan nggak sih, Dok? Bisa dijelaskan kembali? 3M itu ada yang juga menambahkan 4M. Oh, 4M. Kalau katanya yang pertama itu masker, memakai masker, karena inilah yang meminimalisir itu penularan penyakit sampai ke orang. Dalam arti masker sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang kita butuhkan ya di tengah pandemi COVID. Yang kedua mencuci tangan ya. Jadi kita tahu tangan kita ini oleh Tuhan itu kan mobilitasnya tinggi sekali kan, dia bisa kemana-mana. Ya, jadi andai kan Mbak Mirsa dikasih satu mata, pasti simpan matanya itu di tangan, karena dia bisa kemana-mana, bisa melihat. Ada matanya. Oke. Jadi dengan mencuci mata pencarian. Dengan mencuci tangan,
Itu ya, karena kita tahu kan tangan kita ini luar biasa ya. Iya. Dia bisa. Betul. Jadi ini harus ditahan ini tangan supaya jangan sembaran dia kacak-kacak, sembaran sentuh, sembaran pegang. Karena kita tidak tahu, karena itu kan sudah beberapa riset jurnal menyebut bagaimana kuman COVID itu bisa ketika orang batuk bisa dia sampai ada di meja misalnya bikin sampai berjam-jam, di udara bisa sampai 3 jam, di tempat dia bisa saja. Dan tangan kita itu yang paling gampang menyentuh. Pakai masker saja kita bisa beresiko. Tiba-tiba perbaiki begini, lalu mungkin kucik-kucik mata, padahal mungkin ada tadi melengket di sini kuman, lalu bisa masuk di cairan mata. Lalu cairan mata itu masuk ke dalam, menembus pembuluh darah kapiler, masuklah itu virus dalam tubuh kita. Dari mulut juga bisa, tiba-tiba hidung lebih-lebih kan. Itu kan ternyata juga ditemukan ada penderita setelah dia meninggal baru ditahu di fesesnya itu ada kuman COVID itu. Jadi betul-betul luar biasa itu tadi mencuci tangan. Kemudian menghindari ya itu keramaian. Ya, kalaupun ya apa boleh buat misalnya, tetap ada jaga jarak ya. Di rumah ibadah pun itu kan sudah dianukan oleh majelis ulama. Di masjid misalnya bagaimana orang bikin saf itu 1 meter begitu. Karena tidak tahu tiba-tiba dia batuk atau apa. Dan orang kan kadang-kadang sekarang fenomena kuman COVID ini kan tidak menunggu bilang gejala yang dulu itu ada batuk, ada sesak, lalu ada kemudian sakit di tenggorokan. Itu sekarang sudah mulai berubah-ubah. Ada yang kadang-kadang tidak ketahuan. Mungkin bau kopi yang dia cium bau durian. Jangan saya. Jangan-jangan gini juga ya. Ini gejala ya. Virusnya yang canggih. Iya, dia melakukan mutasi. Oh, jadi kita kehilangan katanya ada riset terakhir indera penciuman itu itu petanda itu. Ada yang lebih gila lagi yang dulu namanya happy hypoxia. Jadi dia masih bercanda tiba-tiba sore sesak, masuk malam sudah meninggal. Karena tiba-tiba dia durasi menghirup udaranya itu tiba-tiba berkurang akibat kuman sudah berada di paru-parunya yang begitu sangat cepat. Jadi ini juga, jadi memang ya dengan cara seperti inilah kita berusaha menghindar. Ya kemudian yang terakhir itu ya tentu menaikkan antibodi kita, daya tahan tubuh kita supaya bisa menjadi lebih bagus. Ya saya kira itu ya insya Allah kita bisa berusaha ya sambil juga banyak berdoa, banyak bersedekah juga. Itu yang terpenting ya Dok ya. Iya. Oke, Dok, untuk poin yang pertama nih saya mau ini nanya dulu untuk penggunaan masker ya. Sebenarnya untuk penggunaan masker itu berapa jam yang sebaiknya kita harus ganti begitu? Dok. Kalau masker biasa seperti yang saya pakai, kalau di rumah sakit itu kan ada 2 jenis masker, masker biasa seperti yang warna hijau ini, ada masker memang masker di kamar operasi yang biasa dia pakai dokter itu sekali pakai langsung buang. Tapi kalau kita mau hemat bisa juga ya direndam aja, tidak usah dikucek, masih bisa dipakai berapa kali. Kalau masker yang memang sudah masuk penderita dan para petugas ada di dalam, itu kan pakai masker N95 yang memang sudah berlapis-lapis. Dia punya ini ya untuk melindungi dirinya. Nah kalau kita yang di luar kayak begini, insya Allah sudah lumayan bagus. Itu pemakaian masker kain itu? Kain bisa, ya kalau bisa setiap hari ganti kan. Nanti kita juga sesak gara-gara bau napas kita juga. Oke. Ya. Nanti dia pingsan, kenapa pingsan? Dicium bau mulut. Ya, jadi memang seharusnya memang setiap hari. Sekarang itu kebutuhan masker seperti pakaian. Betul. Jangan lagi apalagi sekarang modi sekarang kan ada ganti-ganti. Dicocokkan Pak dengan warna bajunya. Lebih bagus lagi. Jadi lifestyle ataupun jadi model juga sekarang. Betul. Nah itu para perempuan yang pakai masker itu hampir semua kelihatan cantik. Karena cuma matanya Pak yang kelihatan. Matanya kelihatan. Yang PC pun dia diselamatkan dengan masker. Maaf ya. Apa saya jadi PC ya? Saya contoh ini. Jadi saya kan hidungku PC jadi pakai masker orang bilang saya gagal jadi. Sama-sama disamarkan. Sangat terbantu Pak dengan maskernya berarti. Jadinya disamarkan ya. Hidung tak panas.
Oke. Jadi memang kita harus disiplin ya untuk menerapkan tadi penggunaan Iya. masker, kemudian cuci tangan. Gitu Jangan lupa Jepang itu sebelum Covid mereka itu begitu keluar pakai masker. Coba lihat di YouTube di mana itu. Iya, karena mereka sudah tahu itu kan kita itu sebenarnya abai itu. Padahal di luar itu jauh juga bahaya, polutan. Iya, polutan itu hasil pembakaran dari knalpot itu kan racun itu. Ada timbal, ada karbon dioksida, iya CO2. Jadi mereka sudah pakai jauh sebelum kita ini nanti dikasih terapi shock baru pakai semua. Jadi ini kebiasaan paling baru, bagus kalau kayak begini nih. Iya. Oke, jadi Apalagi kalau orang banyak utangnya tuh bisa menghindar, tidak kelihatan mukanya. Astagfirullah. Oke. Saya ke Mbak Nita lagi. Mbak Nita, kalau tadi ya seperti diinformasikan ini menjadi kabar baik juga ya, mudah-mudahan bahwa dengan zona kita keluar dari zona merah ini bisa menggerakkan kembali perekonomian ya, tentunya dengan jam operasional dari mall itu bisa normal kembali begitu ya. Mbak Nita, kalau selama ini tentunya kan banyak strategi yang dilakukan begitu ya, untuk bagaimana untuk bisa meningkatkan jumlah pengunjung begitu. Untuk saat ini apa yang dilakukan oleh Mall People? Ya, untuk saat ini upaya kita dalam mengembalikan traffic seperti awal lagi, walaupun tidak seperti awal ya. Tapi kami mengusahakan untuk membuat event, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk beberapa bulan ini kami telah menyiapkan untuk membuat event kembali. Cuman masih kita batasi untuk jarak tenan. Kali ini kita akan membuat distrik Mariposa untuk di bulan akhir November ini, dan ada di Desember juga untuk otomotif. Itu sebenarnya kita lagi meningkatkan juga untuk membantu teman-teman tenan yang saat ini juga UMKM sangat terkendala untuk penjualan mereka. Jadi kita saling membantu untuk membuat event ini kembali. Siapa tahu juga mungkin dengan membuat event ini orang masyarakat juga sangat senang untuk dalam penyelenggaraan event ini. Nanti kami harap juga nanti para milenial kembali juga untuk datang ke Pipo, karena memang sangat berpengaruh untuk traffic kali ini ya, karena pandemi. Oke. Ada saran saya untuk Pipo. Baik, memang ada agenda-agenda seperti koordinasi dinas pariwisata. Baik Pak. Karena ini sangat rentan kemungkinan bisa ada klaster baru. Iya. Artinya karena paling upaya-upaya mengumpulkan manusia itu berbahaya juga. Itu paling tidak seperti itu. Baik Pak, siap. Saya ke Mas, ada yang ditambahkan Mbak Nita? Cukup. Ya, saya ke Pak Nasaruddin lagi nih, Pak Nasaruddin, untuk terkait pembukaan bioskop nantinya Pak. Ini tentunya saat ini kan masih tahapan untuk pembicaraan ataupun diskusi lebih lanjut begitu ya. Nah, diharapkan ya bahwa dari pihak bioskop sendiri nantinya itu patuh ya terhadap protokol kesehatan COVID-19 pada saat dibuka kembali bioskop begitu. Kalaupun ada yang lalai begitu, apa yang menjadi sanksi dari sanksi sudah menunggu dia Mbak. Baru sanksinya nggak sama dengan sanksi-sanksi yang perwali ya, ada tahapan teguran. Ini teguran lisan langsung penutupan. Jadi tidak ada tahapan lagi Pak? Tidak ada alasan dia mau main-main. Masalahnya begini Pak, kemarin kami diskusi dengan teman-teman setelah kunjungan, dia mengatakan begini, Pak kami sudah kapok Pak, ini sudah 7 bulan kita mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Sekarang ini kemarin bukan lagi mantap, maut, makan utang. Luar biasa, kasihan memang. Dia bilang kasihan juga keluarga saya terus terang sudah banyak utang, sehingga apapun peraturan ya protokol ini kami harus mati-matian untuk mempertahankan. Saya yakin dan percaya. Dan memang saya lihat setelah kami kunjungan di sana Bu ya, luar biasa infrastrukturnya, termasuk artinya alat peraganya dan seterusnya, termasuk kesiapan SDM. Saya katakan begini, dari unsur manajemen sampai ke hulu, artinya security-nya dan artinya pelayan-pelayan yang bagian pintu, dia sudah satu kata bahwa apapun, kadang-kadang kan begini, itu kan perempuan biasa kadang-kadang bisa mempengaruhi orang ya, ayolah bisa lah, tapi ini tidak bisa. Dia sudah mengatakan kami itu, makanya Bu, dia sekarang tinggal menunggu tanda tangan kesepakatannya. Dia akan menandatangani pernyataannya. Dia sendiri yang bahwa ketika terjadi pelanggaran kami siap tutup. Itu komitmennya. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah sebenarnya, kalau dia mau buka silakan buka, tinggal mungkin dia sudah tantang silakan. Karena ada beberapa juga bioskop tidak berani dia buka sebelum ada hitam di atas putih dari pemerintah. Nah itu akan disampaikan kepada kantor pusatnya.
Tapi kalau kami dari pemerintah kota secara prinsip sudah bisa laksanakan. Karena kami sudah kunjungi, memang lokasinya luar biasa memang. Artinya lebih siap memang melaksanakan protokol. Dan bisa dijamin juga lah, insya Allah kalaupun bisa terjadi itu kan artinya force majeure ya, di luar dari kemampuan kita. Tapi kalau artinya protokol yang dipersiapkan itu sudah sesuai dengan perwali yang mengaturnya. Oke, jadi kita menunggu tanda tangan saja ini, Pak? Enggak, sebenarnya dia hanya menandatangani pernyataannya. Dia sendiri yang bikin pernyataan. Apa sebenarnya menjadi kendala begitu, Pak? Iya kan? Ya. Yang mana maksudnya? Ya, menjadi kendala untuk pembukaan bioskop kembali. Tidak ada masalah. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa dia hanya melaksanakan komitmennya. Dia bikin pernyataan, dituangkan dengan kertas materai. Sudah, silakan. Kami sudah turun, tidak ada masalah. Kalau dia mau operasi sekarang bisa. Oke. Terserah, misalnya mau film apa dulu, mau Shinchan dulu yang dia. Karena setahu saya katanya sebelum minta film Pak harus ada juga dari pihak perusahaan itu ada hitam di atas putih bahwa pemerintah sudah mengizinkan. Oke, mungkin saran saya juga nih Pak, sebelum resmi beroperasi ya bioskop, apakah ada percobaan terlebih dahulu begitu? Enggak ada. Silakan aja nanti. Karena memang sudah siap, sudah siap, tidak ada masalah. Oke. Kemudian Pak, untuk ini masyarakat juga harus tahu ya, pada saat bioskop kembali dibuka itu kan banyak aturan-aturan yang memang harus mereka taati begitu ya. Kemudian untuk pengaturan di dalam bioskop sendiri itu seperti apa Pak? Dia sudah punya petugas, kita sudah bekali artinya pemahaman seperti apa pelaksanaan protokol di dalam. Dan lucunya lagi sebelum masuk ya, dia baru duduk dia sudah ada informasi secara nasional memang dari SS1 itu informasi bagaimana pelaksanaan. Anda masuk dari sini, kamu harus lakukan seperti ini, tidak bisa seperti ini, tidak bisa, dilarang makan, tidak bisa bawa makanan, tidak bisa. Kalau itu terjadi itu langsung dibawa keluar. Dia sudah siap sekali secara arti infrastruktur termasuk SDM-nya. Oke. Ya. Dia tidak berani main-main karena sanksinya saya bilang di kemarin itu kesepakatan bahwa teguran lisan, setelah itu langsung tutup ke macam-macam. Kalau yang tahapan-tahapan perwali kan jelas ada lisan dulu tertulis. Ada tahapannya Pak ya, sebelum ditutup. Tidak terlalu banyak anunya sanksi langsung macam-macam. Langsung ya. Karena kita juga memahami, ya dia juga harus pahami kita bahwa tempat bioskop itu berbahaya loh, bisa jadi klaster baru. Karena di situ orang berkumpul, apalagi dari dingin. Makanya kami periksa betul itu exhaustnya, sirkulasi udaranya. Kan biasa kan AC kayak begini, mana exhaustnya? Kan tidak ada. Ini kan udara berputar di sini. Kalau dia memang besar-besar. Karena itulah salah satu persyaratan yang kami harapkan artinya dalam persoalan ini, bahwa exhaust itu sangat menentukan. Karena itu kan kuman itu paling senang berkembang biak di adem-adem. Kalau panas di luar tidak lah. Iya, di atas 20 berapa dok? Itu enggak mati lah dia. Justru seperti ini sebenarnya rentan penyebaran. Betul. Oke. Jadi memang banyak hal yang jadi memang banyak hal yang memang harus dipatuhi begitu ya. Oh iya. Ya. Oke. Jadi kira-kira kapan nih peluangnya untuk bioskop ini kan sudah diberikan lampu hijau untuk buka begitu ya. Dari progres pembicaraan dari pihak pengelola bioskop sendiri bagaimana Pak? Silakan sekarang boleh. Bisa ya? Bisa sekarang. Yang penting dia sudah tanda tangan pernyataannya, karena yang bikin pernyataan ini di bagian hukum. Ada memang artinya pernyataan di situ, karena saya diskusi tadi teman dari gugus kopi juga seperti apa tadinya kan kesepakatan bersama, tapi ternyata kontesnya lain, karena dia akan melaksanakan artinya dia mau opening anunya bioskopnya, dia harus memenuhi dulu persyaratan pernyataan yang dituangkan dengan kertas permaterai itu. Permaterai ya. Ini sanksinya tidak main-main ya, langsung tutup ya. Tidak juga, tetap ada teguran lisan. Setelah itu masih bandel langsung. Kalau di perwali kan ada lisan, ada tertulis sedang, artinya ada tahapan lah. Karena gini Pak, orang kan berusaha begitu luar biasa investasinya. Kita pikirkan juga investasi orang, dan karena juga sumber daya manusia. Kalau langsung itu kasihan. Sedangkan Makassar ini kan gencar-gencana bagaimana kita banyak investasi. Kita gerakan sektor usaha lah supaya lebih kembali new normal lah. Baik, kita sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Mungkin saya ke Dr. Hidri dulu, dari adaptasi kehidupan ataupun kebiasaan baru ini apa yang harus memang ditingkatkan lagi Dok, utamanya ini untuk masyarakat sendiri begitu, untuk jadi, tetap produktif, tetap sehat begitu kan. Betul, karena COVID-19 ini kan masih menjadi ancaman ya. Kita boleh mungkin lupa, tapi COVID itu tidak pernah lupa kita. Maka salah satu cara supaya mencegah jangan sampai kita bisa tertular itu tadi 3M atau 4M itu ya. Tetap harus selalu memakai masker ketika keluar rumah. Lalu kemudian
sebisa mungkin menghindari tempat-tempat keramaian, apalagi kalau tidak memakai masker, lalu kemudian rajin mencuci tangan, masuk ke kantor, masuk ke rumah, selesai beraktivitas, lalu kemudian ya yang paling penting bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita tetap menjadi sehat. Dan yang paling terpenting ya bagaimana dengan masker kita itu bisa menghindari orang, dan tentu kita tidak ingin di dalam keluarga kita terutama yang paling dekat itu ada yang menjadi korban. Maka kita harus selalu saling mawas diri dan jangan segan-segan mungkin kita saling menegur untuk kebaikan kita bersama. Sekiranya itu dari kami. Iya, baik. Dari Mbak Nita mungkin untuk closing statement-nya? Iya. Saya harap juga memang bioskop akan segera dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan, karena kami para anak-anak muda juga semua mungkin ya Sudah kangen ya? sudah sangat rindu dengan suasana bioskop. Memang beda gitu ya nonton di rumah sama di bioskop ya? Iya pasti beda dong. Nggak ada popcornnya Mbak soalnya. Betul. Oke. Keramaiannya kita tuh masyarakat yang suka berkumpul. Iya Pak, suka nongki Pak. Iya. Pak Nazarudin mungkin ada yang disampaikan Pak. Saya nyatakan gini, Mbak. Teman-teman pelaku usaha silakan berbuat. Ingat itu protokol kesehatan. Kalau bukan kita siapa? Paling tidak untuk kita, orang lain dan orang di sekeliling kita itu aja. Ya, kalau kita sudah disiplin itu jadikan perilaku kebiasaan, saya rasa maka serahkan aman saja. Oke. Terima kasih. Iya, baik, yang jelas ya, Smart Listener, walaupun untuk zona sekarang ini kita masuk di zona orange ya, tapi jangan membuat kita lengah gitu ya. Tetap ya disiplin untuk orangnya ini dekat merah loh Mbak. Iya. Lagi. Kemarin saya ikuti rapat jadi Satgas. Itu tim epidemiologinya itu dari tim Unmus itu. Memang sebenarnya oranye tapi mendekati merah. Oh, mendekati merah Justru lagi. inilah kita hati-hatian, makanya pemerintah sabar dulu. Betul. Kalau minggu depan sudah artinya agak turun dari, sebenarnya ini oranye ini mendekati merah. Bahaya kalau Bahaya begitu. Ada langsung lupa apa? Orange kemerah-merahan Pak. Oranye memang artinya memang batasannya itu oranye, tapi mendekati merah. Jadi tetap awas gitu ya. Karena pemerintah itu tidak mau lagi larut. Kemarin kan sempat Mbak ya, waktunya ada informasi bahwa kita sudah hijau, waktu itu pemerintah buka keran, bisa sholat id di masjid. Begitu habis sholat itu langsung merah Pak. Tapi kan justru ketakutan inilah kita jangan euforia. Betul. Ya, jangan lengah gitu ya. Ya, tetap awas, tetap waspada begitu ya, menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk kebaikan kita bersama. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Hidri Alwi sudah hadir di studio. Dr. Hidri Alwi, pengurus ID Wilayah Sulsel, dosen FKM dan FK UMI ya. Terima kasih Dok. Kemudian ada Bapak Nazarudin, Kepala Seksi Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Makassar. Terima kasih. Kemudian Mbak Siti Anita Nur Alam, PR Eksekutif dari Mall Pinisi Point ya. Terima kasih sudah hadir di studio.